Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang sejarah murid Nabi Isa atau yang biasa dikenal dengan Hawariyun. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu maupun yang akan datang. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Kata Al-Hawariyun dalam Al-Quran disebut sebanyak 4 kali. Penyebutan ini ditujukan untuk sekelompok atau segolongan orang karena sifat lafaz tersebut adalah jamak. Namun Al-Quran sendiri tidak memperinci jumlah nama-nama atau siapa saja yang masuk dalam kelompok Al-Hawariyun. Lalu siapakah Al-Hawariyun itu? Sebelum membahas definisi, berikut ayat-ayat yang menyebut Al-Hawariyun. Pertama ada dalam surah Ali Imran ayat 52. Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Kemudian surah Al-Maidah ayat 111 hingga 112. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Atau Muslim ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Dan yang terakhir dalam surah Asy-Syaff ayat 14, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama? Allah." Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Secara harfiah, Quraisy Syihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, lafaz Al-Hawariyun adalah bentuk jamak dari Al-Hawariyun. Asal katanya adalah Al-Hawar yang berarti putih bersih. Mereka dinamai demikian karena putih dan sucinya hari mereka dari berbagai noda serta tulusnya persahabatan mereka dengan Nabi Isa. Quraisy Syihab juga menyatakan pendapat ulama lain bahwa Al-Hawariyun berasal dari bahasa Habasyah atau Ethiopia, yaitu Hawaria yang berarti sahabat yang sangat tulus. Dari manapun asal katanya, yang jelas Al-Quran menggunakan istilah Al-Hawariyun untuk para sahabat dan pengikut setia Nabi Isa. Jumlahnya adalah 12 orang. Sebenarnya secara munasabah, ayat-ayat tentang Al-Hawariyun berkorelasi dengan ingkarnya kaum Nabi Isa. Penolakan dari kaumnya begitu besar. Alih-alih mau menerima dakwahnya, sekedar membenarkan kerasulan Nabi Isa pun mereka tidak sudi. Bahkan mengolok-olok, memfitnah, bahkan merencanakan pembunuhan terhadapannya. Namun ada sedikit orang dari kaum Nabi Isa tersebut yang mau mengimani. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran juga menjelaskan bahwa Al-Hawariyun ini adalah pengikut setia Nabi Isa. Ketika kuatnya penolakan dan hampir tidak ada mau beriman, Nabi Isa menanyakan kepada kaumnya, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah, siap berkorban secara lisan, perbuatan, dan bersedia mengorbankan jiwa dan harta benda. Lalu mereka menjawab seruan Nabi Isa bahwa mereka siap menjadi para penolong agama Allah, membenarkan kerasulan dan mukjizat Nabi Isa, dan bersaksi atas nama Allah. Kesaksian atas iman mereka difirmankan Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 52, surah Al-Maidah ayat 111 hingga 15, dan surah Syaf ayat 14.
Atas tulusnya persahabatan Al-Hawariyun ini terhadap Nabi Isa, maka Allah mengabadikan nama mereka dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran, julukan ini hanya khusus diberikan kepada pengikut Nabi Isa saja, sedang bagi pengikut Rasul yang lain tidak diberikan. Al-Quran memang memberikan julukan Al-Hawariyun kepada pengikut Nabi Isa. Namun, secara konteks kerasulan dan sifat-sifat setia yang dimiliki Al-Hawariyun ini, Rasul-Rasul yang lain pun sebenarnya juga memiliki. Hal ini seperti yang disabdakan Nabi Muhammad. Setiap Nabi itu punya hawari atau pembela, dan hawariku adalah Zubair. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad juga menyebutkan bahwa beliau juga mempunyai hawari, dan hawari beliau adalah Zubair. Dalam hadis riwayat Bukhari, Zubair yang dimaksud di sini adalah Zubair bin Awam, suami dari Asma dan menantu Abu Bakar. Sama seperti Abu Bakar, Zubair pun juga seorang pebisnis sukses dan sangat kaya raya. Masih menurut hadis riwayat Bukhari bahwa kekayaan Zubair mencapai 50.200.000 dirham. Dan semua kekayaan yang dimilikinya tersebut ia gunakan untuk berkorban membela Nabi Muhammad. Menurut Ibnu Arabi dalam kitab Karamatul Aulia, hawari tidak berhenti pada masa ketika Nabi Muhammad hidup saja, melainkan pada generasi setelah Nabi Muhammad pun hawari ini masih ada. Karena hawari ini adalah pembela agama Nabi Muhammad dengan hati yang sangat tulus. Menurut Ibnu Arabi, hawari setelah generasi Nabi Muhammad adalah para wali. Al-Quran menyebut bahwa yang disalib bukanlah kalimatullah Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengan Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa belum wafat dan kelak akan turun ke bumi. Nah, sepeninggal Al-Masih, Hawariyun itu terbagi 3 golongan, yaitu kelompok pertama mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah Yakubiyah. Kelompok kedua mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Mereka inilah Nasuriyah. Kelompok ketiga mengatakan di tengah-tengah kita ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Merekalah kaum muslimin atau orang yang berserah diri. Kelompok pertama dan kedua yang kafir akan mengalahkan kelompok ketiga yang muslim. Kelompok yang muslim itu pun sirna atau tersisa hanya sedikit sampai Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pengikut itu mulai menulis apa yang mereka lihat, dengar, dan alami dari Isa selama sang Nabi masih bersama mereka. Murid yang bernama Barnabas menulis Injil dan dinamakan Injil Barnabas. Begitu juga Matius, Lukas, dan lainnya menulis Injil dan menamakan dengan nama masing-masing. Injil Lukas, Injil Matius, dan seterusnya. Tapi sebenarnya isi Injil yang mereka tulis sudah banyak yang dimodifikasi, apalagi proses penulisannya yang sudah jauh rentang waktunya. Ada yang mengatakan beberapa tahun baru ditulis setelah peristiwa diangkatnya Nabi Isa ke langit. Riwayat paling masyhur mengatakan di antara Injil yang ditulis para Hawariyun yang agak benar adalah Injil Barnabas. Injil tersebut masih menerangkan tauhid, kenabian atau kerasulan Isa Al-Masih dan berita akan datangnya Ahmad sebagai nabi akhir zaman. Kalau Injil yang lain sudah jauh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Kembali pada perihal terbaginya Hawariyun menjadi 3 golongan. Jadi tadi sudah disebut bahwa di antara murid pengikut Nabi Isa masih ada golongan yang membawa ajaran tauhid yang murni. Atas izin Allah, ajaran Nasrani yang murni ini tetap ada yang membawanya dan masih terus bersambung sampai pada zaman Muhammad, walau jumlahnya sangat sedikit. Buktinya adalah Rahib Bukhairo dan Warokoh, paman Bunda Khadijah. Kisah Rahib Bukhairo dan Warokoh ini sangat masyhur. Keduanya adalah sama-sama penginjil yang masih memegang ajaran tauhid yang murni. Mereka sama-sama tahu ciri-ciri Muhammad sebagai nabi akhir zaman, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Begitu juga kisah pemuda Ashabul Kahfi juga menjadi bukti bahwa
ada sebagian Hawariyun yang masih menganut Nasrani dengan tauhid murni dan mengajarkannya, mendakwahkannya pada generasi-generasi sesudahnya. Menurut ahli sejarah dan mufassirin, kisah Ashabul Kahfi diriwayatkan terjadi pada masa tahun 98 sampai 117 Masehi, ketika Romawi dipimpin oleh Kaisar Trajanus. Luas wilayah Romawi pada masa ini telah mencapai 6,5 juta kilometer persegi. Membentang dari Armenia, tanah Armenia sekarang, Republik Armenia, Georgia, Azerbaijan, Babilonia, Irak, Yordania, Lebanon, Turki, Bizantium, hingga mencapai daratan Britania Raya. Pesisir utara benua Afrika yang berhadapan dengan Laut Mediterania, Maroko, Libya, Mesir, Aljazair, Tunisia, juga masuk dalam wilayah Romawi. Sejarah mencatat, Kaisar Trajanus adalah kaisar yang kejam. Kaisar yang beragama pagan, menyembah dewa-dewa. Ini bertindak bengis pada para pengikut ajaran Nabi Isa yang mengesahkan Allah. Para pengikut agama tauhid dan tidak mau menyembah dewa-dewa diintimidasi, bahkan dihukum mati. Pada masa Kaisar Trajanus inilah diperkirakan hidup sekelompok pemuda yang teguh, memegang ajaran tauhid dan dikejar-kejar rezim diktator Trajanus dan bersembunyi di sebuah gua. Mereka tertidur di gua itu dan baru dibangkitkan oleh Allah 309 tahun kemudian pada masa Kaisar Theodosius Tegudas. Hanya Allah yang maha tahu, para ahli sejarah bisa berselisih pendapat. Sekelompok pemuda ini tercatat dalam Al-Quran dengan sebutan Ashabul Kahfi. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama? Allah." Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surah Al-Imran ayat 52. Al-Hawariyun adalah jamak dari kata Hawari, yaitu pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendampingi Nabi Isa alaihissalam, berdakwah menegakkan risalah Allah di muka bumi. Al-Quran menyebut mereka sebagai Ansarullah, yaitu para penolong risalah Allah. Para Hawariyun menorehkan kiprahnya masing-masing. Mereka menyebar ke seantero negeri untuk menolong dan membela sesama, di antaranya orang-orang lemah, orang sakit yang tidak memiliki kemampuan mengikhtiari kesehatannya, memperingatkan kaum Yahudi agar tidak membuat sebab kesenjangan sosial, dan membela serta mempertahankan diri dari kiprah para penentang risalah. Dari beberapa catatan tentang Hawariyun, diambil kesimpulan bahwa jumlah Hawariyun sekitar 12 orang. Adapun ke-12 Hawariyun tersebut adalah Andaria bin Yunus, adalah murid Nabi Yahya alaihissalam, yang selanjutnya mendedikasikan diri untuk membantu dakwah Nabi Isa alaihissalam. Beliau menjadi Hawari pertama Nabi Isa alaihissalam. Syam'un al-Khaifa bin Yunus adalah nelayan Baitus Saida yang berdomisili di negeri Al-Jaliliyah, daerah Libanon sekarang. Ia adalah saudara Andaria bin Yunus. Nabi Isa alaihissalam menjulukinya dengan sebutan Al-Khaifa yang berarti batu. Syam'un memiliki murid bernama Markus, yaitu tokoh yang berkontribusi dalam melakukan perawian seluruh kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Perawian ini selanjutnya diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Markus. Yakub bin Zabdia adalah nelayan Baitus Saida yang diambil sumpah setia sebagai Hawari oleh Nabi Isa alaihissalam. Bersama saudaranya Yahya bin Zabdia di pesisir Danau Janisrah, Nabi Isa alaihissalam memberi julukan kepada anak-anak Zabdia dengan sebutan Bani Ar-Rogas, yang berarti anak-anak guru atau anak amarah. Yahya bin Zabdia adalah nelayan Baitus Saida yang kemudian menjadi Hawari paling masyhur karena beberapa karyanya, yaitu 1. Perawian kehidupan Nabi Isa alaihissalam, yang selanjutnya diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Yahya. 2. Penulisan kitab Wahyu. Dan 3. Pencatatan kabar gembira tentang kedatangan Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri: 1.
memiliki pedang bermata dua. 2. Memiliki kendaraan tunggangan berwarna putih. 3. Memiliki umat yang dimuliakan dengan kitab Al-Quran. Dan 4. Berada di negeri keselamatan baru yang memiliki Ka'bah, yaitu Makkah. Falifi Al-Jalili adalah penduduk biasa yang menetap di negeri Al-Jalili. Ya'qub bin Alifi adalah Hawari yang berasal dari keluarga pembesar Bani Israel yang cukup dihormati. Ia terkenal karena komitmennya menyeru Bani Israel agar mereka memakan makanan yang halal dan baik. Mataya Allawi bin Alifi adalah pemungut pajak yang melakukan perawian atas kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Perawiannya diakui kaum gereja dan dikenal sebagai Injil Mataya. Ia bersama Yusuf ibnu Nabas termasuk ke dalam kelompok para penulis wahyu. Yusuf ibnu Nabas al-Hawari adalah Hawari yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan, berasal dari Bani Israel suku Lawi. Yusuf ibnu Nabas juga merawi kehidupan Nabi Isa alaihissalam, yang selanjutnya dikenal dengan Injil Barnabas. Namun oleh kalangan gereja, buatan Shaul, selanjutnya tidak diakui oleh karena subjektivitas Shaul terhadapnya. Ibnu Nabas termasuk Hawari, pencatat wahyu, bersama Mata Al-Lawiyah. Ia awalnya berdakwah bersama Shaul ke negeri Siprus, Asia Kecil, Yunani, Romawi, Tarsis, dan negeri-negeri Arab serta Afrika. Dalam perkembangan dakwahnya bersama Shaul, Ibnu Nabas menemukan kejanggalan dari setiap dakwah Shaul yang mulai bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ia memisahkan diri dari komunitas yang digagas Shaul dan memutuskan kembali bersama pembantunya yang bernama Yahya ke Siprus. Semenjak itu, Shaul dengan surat-suratnya selalu menghujat dan sangat memusuhi Ibnu Nabas. Bahkan ia juga memusuhi beberapa Hawari lainnya yang tetap teguh memegang risalah Nabi Isa alaihissalam. Dengan fitnahan dan kebohongan, diantaranya adalah Ya'qub, Yamisi, dan Syamun al-Khaifa. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Pada tulisan sebelumnya telah dibahas 8 Hawariyun beserta kiprahnya. Tersisa tinggal 4 Hawariyun lagi. Adapun keempat Hawariyun tersebut, penulisannya melanjutkan nomor dari tulisan sebelumnya, adalah 9. Syamun al-Kanani radhiyallahu Az-Zalutiyun adalah pejuang militan Bani Israel yang menentang pendudukan bangsa Romawi dan kezaliman penguasa Israel, Yahudi, atas kaum Bani Israel keseluruhan. 10. Nikhadimah Rotrai, pemilik kediaman yang ada di seberang sungai Al-Kidran di kebun Jat Asmani, adalah mata-mata Nabi Isa yang memberikan berita mengenai keadaan kaumnya ketika bersembunyi dari kaum Yahudi di kediaman rumahnya. 11. Khalil al-Astafani radhiyallahu adalah syuhada pertama yang wafat dirajam oleh gerombolan Yahudi penentang dakwah Nabi Isa alaihissalam. Menurut riwayat, gerombolan Yahudi itu dihasut oleh Shaul at-Tarsushi. 12. Yahudza al-Askaryuti, Yudas, adalah seorang Hawari yang memberitahukan persembunyian Nabi Isa di Ja'at Asmani, Bukit Zaitun, pada malam Jumat. Ketika Nabi Isa alaihissalam sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari kebiadaban kaumnya. Atas izinnya, Allah menyerupakan rupa Yudas dengan Nabi Isa sehingga ia ditangkap dan dihukum salib. Yahudza pun mati di tiang salib. Kematiannya disaksikan oleh seluruh penduduk Ursalim, Yerusalem. Tanah yang menjadi tempat pelaksanaan eksekusi matinya disebut Haikal Damah, kuil darah,
atau Bukit Julajah, Bukit Tengkorak. Jumlah Hawariyun tinggal 11. Para Hawari yang tersisa selanjutnya memilih penggantinya. Satu nama akhirnya terpilih, yaitu Mattiyah. Maka ia selanjutnya ditetapkan menjadi Hawari ke-12 pengganti Yudas. Para Hawariyun kembali berkarya. Mereka menyebar ke seantero tempat di mana Bani Israel tersebar. Ternyata masyarakat Bani Israel yang berada di dalam kondisi terpinggirkan. Agar fokus penegakan risalah Nabi Isa tidak terganggu, selanjutnya para Hawariin membuat kebijakan dengan menunjuk 7 sahabat lain di luar mereka agar berkonsentrasi untuk mencari solusi atas permasalahan sosial tersebut. Bani Israel berhadapan dengan kaum Yahudi. Di antara kaum Yahudi yang menentang, ada seorang yang paling memusuhi dakwah Nabi Isa Dasamal di Islam, yaitu Shaul at-Tarsis. Ia mengagendakan pembantaian seluruh Hawariyun. Bersamaan dengan itu, Shaul mengondisikan rakyat jelata agar mempercayainya sebagai Hawari ke-13 yang mendapatkan amanah melanjutkan risalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu Shaul menggagas ide kekristenan dengan cara mengatur segala atribut keagamaan Kristiani dan melembagakan paham salibiyah di dalam gereja-gereja buatannya. Ia memiliki beberapa murid kepercayaannya, yaitu Silas dan Lukas. Lukas adalah tangan kanan Shaul yang paling masyhur. Ia adalah seorang tabib yang dipercaya merawi kisah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Riwayatnya kemudian diakui gereja dan dikenal sebagai Injil Lukas. Ia pun merawi perjalanan dakwah Hawariyun, namun tidak objektif karena mengedepankan paham Shaul daripada kebenaran ajaran Hawari sebenarnya. Bersama para tangan kanannya, Shaul menulis surat yang bertujuan melakukan dominasi pemahaman sesuai versinya. Surat-surat tersebut ia berikan kepada jemaat Ar-Rum, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Filipia, Tesaloni, dan Ibrani dengan pendekatan ketokohan. Mereka menerimanya. Dengan demikian, ajaran Nabi Isa berikutnya dimonopoli oleh Shaul, yang melembagakan semua idealisme dan keinginannya dalam bentuk ajaran yang dikenal dengan nama Nasrani. Ajaran Nasrani inilah yang berikutnya terus bertransformasi menjadi ajaran resmi di seluruh daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Wallahu a'lam.